China, 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 China. Kira-kira itu yang bakal diomongin sama Donald Trump akhir-akhir ini karena Cina adalah salah satu negara yang menolak atau lebih tepatnya melawan tarif dengan tarif. Buat yang belum tahu, Trump baru saja mengumumkan harga-harga tarif impor ke berbagai macam negara, salah satunya adalah Cina. Beberapa negara memilih untuk ngobrolin dan nego dong bang, nego dong, jangan sampai kayak gini. Tapi tidak dengan Cina. China, China, China itu ternyata melakukan gertakan yang sama. Lu naikin harga, gue naikin harga. Lu bikin naik lagi, gue bikin naik lagi. Lu naik 30%, gue juga naik 30%. Lu naik 100%, gue juga naik 100%. Yes, itulah yang terjadi. Tapi tahu nggak yang bikin nyebelinnya apa? Donald Trump tiba-tiba bilang, "It's a prank." Yes, it's a prank. It's all prank. Semua kenaikan tarif tahu-tahu di hold, ditahan, kecuali untuk Cina. Dan Cina bilang, ya udah, gue juga nggak nahan. Gas. Trump naikin 30%, dia juga naikin 30%, naikin 100%, mereka juga naikin 100%, dan terus naik. Jadi intinya, ini benar-benar open war. Benar-benar sebuah perang ekonomi di 2025 antara Amerika dengan Cina, yang mau nggak mau kita semua akan terkena dampaknya. Kita NPC tapi tetap ngerasain gitu, akibat kedua negara besar ini perang dagang. Terus kita juga semua kena prank kan, tahu-tahu nggak jadi. Tapi sebenarnya, apa yang terjadi? Bagaimana Cina merespon Amerika dan bagaimana Amerika merespon Cina terhadap perang tarif impor Donald Trump yang diprank? Buat yang baru nonton video ini dan belum nonton video-video sebelumnya, jadi tuh Donald Trump baru aja bikin sebuah keputusan, yaitu menerapkan sebuah harga tarif import yang baru ke berbagai macam negara. Untuk list lengkapnya dan bagaimana itu bekerjanya, itu bisa ditonton di video yang thumbnailnya kayak gini. Singkat cerita, harga tarif impor baru sehingga banyak barang itu kalau dibeli dari luar Amerika akan lebih mahal. Sehingga belum tentu orang mau beli, karena mahal. Duit lebihnya pun nggak masuk ke pembeli yang ada di Amerika atau ke penjual yang ada di luar Amerika, melainkan ke negara Amerika. Jadi kayak semacam ngepajakin, tapi istilahnya nggak bisa dibilang pajak, melainkan tarif impor. Lu impor, lu bayar lebih. Sederhananya, harga naik, nggak semua orang mau beli, nggak semua orang mau spending duit di situ. Berarti ada kegiatan ekonomi yang berhenti. Kalau ada kegiatan ekonomi yang berhenti, yang kena dampaknya adalah seluruh chain, yaitu seluruh titik-titik dari penjual, pembeli, distribusi, ngeprodusen, ngubah barang mentah jadi barang jadi, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi dunia jadi terganggu. Ekonomi merah. Itulah yang terjadi sama saham-saham di dunia dan kegiatan ekonomi di dunia. Nah, gara-gara itu, dan kita juga tahu seberapa powerful Amerika dalam memegang posisi politik, sosial, militer, dan juga ekonomi, itu kayak akhirnya pengen berunding gitu dengan pemerintahan Amerika. Kira-kira boleh nggak nih tarifnya dicabut atau dikurangin, atau lu butuh apa deh biar ini nggak perlu terjadi, dan lain-lain. Tapi tidak dengan Cina. Cina bilang, the United States is not the totality of the market in the world. So if the United States wants to go in that direction of completely shutting itself out of the China market, be my guest. Yeah, and China will lose the US market, which, as I've said, is 15%. We don't care. We don't care. Yes, we don't care. Cina benar-benar ready untuk ikutin cara permainan Trump untuk ngelakuin tarif war. Dan yang serunya adalah Cina merespon balik dengan cara, ya kalau gitu orang-orang Cina yang mau beli barang-barang dari Amerika, kita kenain tarif juga. Jadi kita nggak usah dagang. Jadi nggak ada perdagangan antara kedua negara, nggak ada yang mau saling jual beli karena harga penjualan pembelian dari dua negara tersebut sama-sama mahal. Ini balas-balasannya seru banget sih, benar-benar ngeri-ngeri gimana gitu. Awalnya pada April tanggal 2, Trump itu naikin tarifnya jadi tinggi banget, 54% gitu bayarnya kalau lu beli sesuatu. Ya kasarnya kalau lu orang Amerika dan lu ngebeli barang dari Cina, lu kena biaya tambahan 54%. Nah udah lu hitung aja tuh. Kalau misalnya itu sejuta, lu berarti nambah 540.000 kan, kalau nggak salah matematika gue nih. Kalau salah keliru, tolong dikoreksi di kolom komentar di bawah. Ya kan gitu. Belum biaya lain-lainnya, shippingnya dan lain-lain lah. Nah 540.000-nya masuk kemana? Ya ke pemerintahan Amerika, bukan ke Cina. Nah merespon hal itu pada saat Trump ngumumin tarif-tarif impor ke berbagai macam belahan dunia, di beberapa hari kemudian Cina langsung naikin juga. Oke, kalau gitu kita naikin juga nih. Yang tadinya kalau nggak salah Cina itu cuma 10% buat Amerika, sekarang jadi 34% nih. Jadi orang-orang Cina pada malas beli-beli barang dari Amerika nih ya, karena ya besarannya 34% gitu tambahannya. Kalau lo beli sejuta ya nambah 340.000. Masuknya ke pemerintahan Cina. Ngerespon hal itu, Donald Trump langsung bikin peraturan baru lagi. Cina kenanya 104%. Bagaimana bang? 104% tarifnya. Udah, lu terima apa enggak tuh 104%? Nggak usah sok-sokan naikin lagi, nggak usah sok-sokan perang dagang, lu nggak kuat. Intinya ini adalah sebuah tantangan terbuka secara perang ekonomi dari Amerika untuk Cina. Nggak mungkin kan lu berani naikin kan kalau kayak gini kan, kacau negara lu kan. Gitulah kira-kira. Apakah Cina akan bilang, oke bang, udah lah nggak usah naik lagi bang, atau kayak yaudah deh kita ngobrol deh bang, atau kayak udah nih kita biar slow, kita nongkrong boleh lah, kita nih ngopi-ngopi dulu lah, biar apa, biar bisa ketemu nih jalan keluarnya, biar sama-sama enak kita gitu bang ya. Kira-kira gitu mungkin yang ada di imajinasi
dominasi pemerintahan Amerika. Karena nyatanya China 84%, naik lagi buat Amerika. Yes. Wow, ini kalau gue ketawa tuh bukan karena apa ya, melihat dampaknya gitu, tapi melihat komedi politiknya gitu. Pertarungan antara dua adidaya ini nih luar biasa wadidau banget gitu loh. Dan dari pertarungan ini yang kena ya rakyat yang Cina jadi nggak mau beli di Amerika, yang Amerika nggak mau beli di Cina. Kalaupun beli, yang untung negaranya. Dan tanggal 9 April langsung dibikin lagi peraturan sama Amerika, 145% untuk Cina. Terima apa tidak? Udah, diem, gak usah naik lagi ya. 145 men, udah keterlaluan gak sih? Ini harga kayak bercanda gitu. Ini tarif udah kayak dimain-mainin aja gitu. Nggak ada hitung-hitungan yang jelas gitu. Kayak lu beri, gue beri gitu. Lu jual, gue beli. Lu beri, gue beri. Gimana sih yang bener, salah nih gue, kayak correct me if I'm wrong. Dan apakah Cina akan menyerah? Dan apakah Cina tidak akan merespon Trump lagi? Dan apakah Cina tidak akan melakukan hal yang sama lagi? Tidak! Cina langsung bilang 125% untuk Amerika. Let's go. Nggak tahu bang, bingung bang. Ini gokil sih. Gue ngelihat pertarungan politiknya itu bener-bener luar biasa, panggung banget gitu. Bener-bener bukan cuman untuk dipelajari, tapi juga sebagai bentuk apa ya, kayak nggak tahu, kalau gue bilang Game of Thrones nggak tepat juga gitu, tapi bagaimana lu ngelihat orang adu kekuasaan gitu, orang dengan kuasa itu punya apa ya, gontok-gontokannya tuh wah, kacau men. Dan lagi-lagi yang kena dampaknya kita semua. Dan baru-baru ini Trump juga baru aja bikin pengumuman bahwa dia tiba-tiba bilang it's a prank. Yang tadi gue bilang di awal, it's a prank, ini bohong, ini semua bukan bohong, ini semua nggak jadi, it's a prank. Tapi lebih tepatnya dia nggak bilang nggak jadi, tapi cuma di pause untuk kalau nggak salah 3 bulan ke depan. Semua tarif barunya tidak diberlakukan dulu, tapi tarif yang udah ada tetap berlaku ya, yang sebelumnya gitu loh. Namun tarif dengan harga-harga yang baru, Indonesia kena segini, ini kena segini, Singapura, Malaysia kena segini, itu ditahan dulu seperti biasa dulu. Mungkin mau diobrolin, mungkin untuk kertak sambal dulu, tapi tidak. Untuk siapa? Untuk Cina. Tarif 145%-nya sudah berlaku. Tidak ada pause untuk Anda. Fun fact, gara-gara ini Trump lagi diinvestigasi sama beberapa pihak karena diduga memanipulasi harga stok US atau saham di US. We need an independent investigation into market manipulation because Americans need to know. Yang dimana tiba-tiba dari merah jatuh banget terus jadi hijau lagi dengan mendadak, dan beberapa orang diuntungkan, dan dia bikin tweet yang benar-benar sketchy sas parah yang dibilang it's a good time to buy. Jadi kayak buy the dip, mumpung lagi di bawah, bayu gitu kan. Pertanyaannya, emang bakal nggak turun lagi nih, malah bakal naik lompat nih, dan ternyata naik lompat. Dan itu semua gara-gara apa? Kebijakan dia. Nah lo, Vice President Donald Trump juga ngata-ngatain Cina dengan bilang China peasant. And to make it a little bit more crystal clear, we borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture. Jadi kayak apaan tau lah, kayak berpolitiknya udah kasar banget. Dan yang seru dari Cina adalah beberapa masyarakat Cina itu turismenya itu kayak di beberapa restoran itu menerapkan tarif sesuai aturan negaranya, yaitu adalah 100%-an untuk turis-turis Amerika yang mau belanja atau makan ke restoran mereka. Wow, jadi ini udah perang yang cukup berasa ya. Dan ekonomi dunia lagi-lagi dalam tanda tanya. Dan lagi-lagi hal yang luar biasa gitu ya. Tiap-tiap negara akhirnya membuat sebuah keputusan-keputusan diplomasi yang keren-keren, unik gitu. Kayak contohnya adalah Cina dengan EU, yang dimana akhirnya berkompromi nih untuk masalah ekonomi, terutama di mobil listrik Cina yang tadinya mahal banget kalau masuk Eropa, sekarang kayaknya bakal mendapatkan harga-harga baru nih. Tuh kan, Trump bukannya bikin negara-negara sahabatnya malah jadi demen sama lu, malah jadi ngejauhin lu gitu loh. Dan setidaknya itu adalah informasi-informasi yang gue bisa dapatkan dari gue syuting ya, dan sampai di editing nggak tahu lah tanggal berapa munculnya ya, tanggal 11-an ini. Dan mungkin ada update-update, ada tambahan, dan kalian kalau mau tambahin silahkan kasih tahu gue di kolom komentar di bawah. Sekali lagi disclaimer, gue bukan ahli ekonomi, gue nggak kuliah ekonomi, gue cuman pemerhati, gue belajar ekonomi basic, gue ngerti, dan gue cukup ngikutin apa yang sedang terjadi di luar Indonesia untuk menjadi konsumsi pribadi gue. Dan gue pengen sharing ini ke lulu pada yang mungkin pengen tahu dengan bahasa yang lebih sederhana dari gue. Maka dari itu tentu saja gue sangat-sangat membuka kritik, opini, juga koreksi, juga tambahan dari teman-teman semua yang ngikutin. Bahkan gue mengencourage teman-teman yang mungkin ahli ekonomi atau mungkin deket sama orang-orang yang ngerti ekonomi untuk buat deh konten kayak gini. Coba bantu teman-teman untuk bisa mendapatkan informasi-informasi kayak gini di luar sana, biar orang-orang bisa tahu gitu di luar sana sedang terjadi apa sih. Jangan cuma dari Eno Bening. Yes, bikin coba deh, gak apa-apa. Gak ada yang larang juga gitu mas. Gue cuma pengen support kalian aja gitu, kayak bikin dong gitu, jangan gue doang. Jadi gimana kalau menurut kalian? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten pembahasan di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.